Halo Mirsa, selamat datang kembali di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernaldi Wibianto, dan kali ini kita akan membahas rangkuman dari pramusimnya Liverpool, pramusim 2020-2021. Di mana pramusim ini berjalan tidak seperti biasanya. Jadi Liverpool cuma hanya punya waktu sekitar 40 hari lah untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk musim 2020-2021 tentunya. Jadi langsung aja kita mulai yuk. Oke, yang pertama geliat Liverpool di pramusim kali ini itu dimulai ketika tanggal 1 Agustus 2020. Jadi di tanggal 1 Agustus 2020 Liverpool mulai memperkenalkan jersey kandang mereka yang kali ini bekerja sama, kita sama-sama tahu, dengan Nike. Jadi untuk jersey kandangnya kalian mungkin udah sama-sama lihat di akun sosial medianya Liverpool. Jersinya itu memiliki paduan warna merah, putih, dan hijau. Ada hijaunya gitu. Kalau lu tanya gue sih sebenarnya salah satu orang yang belum move on ya dari New Balance ya. Dari cantiknya jersey yang dikeluarkan sama New Balance. Terutama untuk jersey yang tahun musim 2018-2019 yang kata Liverpool kalah dari Madrid itu di final Kiev. Tapi kalau dilihat dari, kita sama-sama tahu bahwa distribusinya Nike itu lebih luas, dan artinya distribusi yang lebih luas artinya adalah pendapatan yang lebih besar buat Liverpool. Ya nggak ada alasan lain sih untuk mendukung langkahnya Liverpool ini untuk kerjasama dengan Nike. Jadi anything for the team ya kan. Kemudian lanjut ke 10 Agustus 2020. Liverpool mulai bergerak di transfer windows. Jadi Liverpool mendatangkan Kostas Tsimikas, bek kiri dari Olympiakos seharga 11,7 juta euro gitu. Bek kiri muda ini. Lalu lanjut ke tanggal 13 Agustus 2020, Liverpool mulai kembali memperkenalkan jersey tandang mereka gitu. Jadi untuk kali ini untuk jersey tandangnya paduan warnanya adalah warna biru dan warna hitam. Di ketika Liverpool mengeluarkan jersey ini, merilis ya kan gambarnya, itu netizen terbelah dua tuh. Internet tuh terbelah dua. Jadi ada yang suka, ada yang enggak tentu saja ya kan. Jadi memang memang banyak perdebatan lah ya hadir di internet gitu, karena memang ada yang nggak suka itu karena memang alasannya kok warnanya biru, padahal ini kan kayak biru-biru kehijauan ya, dan memang Liverpool nggak bukannya baru kali ini aja, kayaknya memang memang pernah juga sih untuk mengeluarkan jersey dengan warna tersebut. Ada yang bilang juga, netizen bilang jersinya mirip jersinya goalkeepernya Atletico Madrid yang musim lalu katanya itu. Mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya, itu memang agak-agak mirip, cuman ya memang begitu ya, namanya juga keluaran dari brand yang sama gitu kan ya. Jadi memang bagus sama enggaknya sih memang selera ya. Jadi dari tahun ke tahun memang pasti ada aja sih yang pro dan ada yang kontra gitu. Intinya sih ya memang balik lagi ke alasan tadi bahwa jersey yang diproduksi sama Nike ini distribusinya akan lebih luas dari New Balance, dan tentunya akan mendatangkan keuntungan yang besar, dan it's all about business, dan gue sih ngedukung-dukung aja yang namanya kalau duit datang masuk kan juga bagus juga untuk tim gitu. Lanjut ke 15 Agustus 2020, Liverpool dikabarkan tiba di Austria untuk menjalankan sesi pramusim gitu, latihan pramusim ya kan. Selama dijadwalkan sekitar 10 harian lah di sana. Dijadwalkan juga untuk melakukan friendly atau sparring dengan dua tim, yaitu Stuttgart dan Red Bull Salzburg ya. Stuttgart di tanggal 22 Agustus dan Red Bull Salzburg di tanggal 25 Agustus. Nah, di tanggal 21 Agustusnya, sehari sebelum pertandingan melawan Stuttgart, itu pemerintah Inggris itu mengeluarkan aturan di mana orang-orang yang datang dari sekitaran Austria, Kroasia, dan Trinidad Tobago itu harus menjalankan karantina, karena kan terkait dengan pandemi ini kan, pandemi COVID-19. Nah, itu orang-orang harus yang datang dari negara-negara tadi itu harus menjalankan karantina selama 14 hari. Di mana ini kan sedikit ngagetin dong buat Liverpool yang saat itu ada di Austria dan mau mulai menjalankan pertandingan sparring dengan Stuttgart ya kan. Tapi saat itu akhirnya Klopp
berbicara kepada media bahwa mereka akan tetap berada di Austria dan menjalankan segala protokol yang tidak ceroboh, yang agar, mereka sendiri aman gitu kan. Jadi protokol-protokolnya sangat ketat sehingga akhirnya FA memutuskan untuk, sedikit apa ya, melembeklah untuk Liverpool dan mengajukan pengecualian dan akhirnya disetujui sama pemerintahnya Inggris gitu. Sehingga Liverpool bisa tetap menjalankan sesi pramusimnya di Austria gitu. Tanpa harus menjalankan nanti pas pulang, menjalankan karantina selama 14 hari. Karena repot, karena kan ketika pulang nanti kan hari Sabtu ini kan ada pertandingan, eee, Community Shield kan lawan Arsenal gitu, yang mana kalau memang menjalankan karantina kan nggak bisa dong. Jadinya ya karena dapat pengecualian ini jadi tetap bisa dan ya namanya juga juara Liga Inggris ya bebas lah. Tanggal 22 Agustus akhirnya Liverpool menjalankan pertandingan sparring pertama mereka di pramusim kali ini yaitu melawan Stuttgart ya kan. Saat itu Liverpool akhirnya unggul, kita sama-sama tahu mungkin ada yang nggak nonton tapi Liverpool akhirnya unggul dengan skor 3-0. Jadi yang ngegolin waktu itu adalah Firmino, Keita dan Ryan Brewster. Kemudian di tanggal 25 Agustusnya Liverpool menjalankan pertandingan kedua di sesi pramusim yaitu melawan Red Bull Salzburg. Di mana pada babak pertama Liverpool tuh sempat kalah 2-0 gitu kan. Lewat golnya penyerang muda mereka yaitu Patson Daka yang saat itu ketika ketika pertandingan selesai katanya ini Liverpool harus banyak fans Liverpool di internet yang bilang Liverpool harus ngontrak dia nih Patson Daka bagus kata baru ngegolin 2 ya kan lawan Liverpool. Kemudian tapi di babak keduanya itu Liverpool Liverpool membalas 2 gol lewat kakinya Ryan Brewster gitu. Sama-sama penyerang muda ya kan. Dan Ryan Brewster ini berarti kan mencetak 3 gol ya selama pramusim yaitu ketika lawan Stuttgart 1 gol dan 2 gol melawan Red Bull Salzburg. Benar-benar luar biasa kan ya Ryan Brewster. Jadi memang setelah ini udah kan Liverpool kembali pengen bersiap untuk pulang ke Inggris untuk siap-siap menjalankan pertandingan Community Shield ya lawan Arsenal. Poin-poinnya adalah dari 2 pertandingan yang telah dijalani oleh Liverpool yaitu di 2 pertandingan tersebut kayaknya semua pemain deh. Enggak deh, hampir semua pemain main. Cuman si Alex Oxlade-Chamberlain yang nggak main karena cedera. Terus Joel Matip kalau nggak salah nggak main. Nah, tapi memang hampir semuanya main yang datang ke situ tuh main karena setiap babak itu langsung ganti 11 gitu kayak gitu. Kemudian dilihat juga dari line up-nya tuh di-mix sengaja kayaknya sama Klopp untuk di-mix yang muda dan yang junior dan yang senior itu di-mix biar mereka tuh padu bener-bener karena memang kita lihat ya di pramusim ini memang kan dari tahun ke tahun memang ajang unjuk giginya para pemain muda gitu loh untuk biar mendapatkan kesempatan atau tempat gitu kayak model macam kayak Trent Alexander-Arnold yang di beberapa tahun lalu ya kan akhirnya mendapatkan tempat utama gitu. Nah, memang pramusim memang dikenal dengan kayak gitu ya. Jadi di mana anak-anak muda itu akan unjuk gigi dan memang gue lihat sih luar biasa banget performa anak-anak muda ini dan kayaknya memang beberapanya memang udah disiapkan dari beberapa tahun sebelumnya dan kelihatan udah siap gitu. Dan mungkin ini bisa diperdebatkan tapi kalau menurut gue hanya butuh sedikit jam terbang aja. Dan memang ya artinya siap di sini adalah mungkin jadi pelapis gitu ya. Karena memang itu yang dibutuhkan Liverpool. Kalau gue lihat dari skuad yang sekarang udah siap gitu. Memang kan Liverpool nggak terlalu bergeliat nih di transfer window baru cuman beli Tsimikas doang. Tapi kalau dilihat dari left back itu kita tahu untuk nge-backup atau memberi kompetisi bagi Andy Robertson itu Liverpool membeli Tsimikas. Kemudian di right back di Alexander-Arnold backupannya sekarang ada Neco Williams gitu yang memang memukau lah selama pramusim gitu. 2 posisi ini yang musim lalu sempat ada kekhawatiran sih dari gue pribadi. Jadi memang nih kalau mereka berdua cedera paling kan Joe Gomez atau James Milner mundur ke belakang sebelah kiri misalnya untuk gantiin Andy Robertson.
kan agak-agak riskan ya untuk musim ini kalau misalnya memang Liverpool masih mengejar trofi, which is adalah target musim ini kembali adalah kembali menyerang, kata Klopp, kembali menyerang untuk mendapatkan trofi Liga Inggris kembali gitu, untuk mempertahankan gelar juara. Nah, dua posisi ini akhirnya kayaknya udah mantap gitu, udah punya pelapis sehingga Andy Robertson sama Trent Alexander-Arnold tidak dipaksa untuk bermain di setiap pertandingan yang ada gitu. Kemudian di center back sendiri kita memang kehilangan Dejan Lovren kan karena dia cabut. Tapi kita kalau gue lihat kemarin itu ada yang luar biasa, satu yang namanya Billy Koumetio. Mungkin bukan gue doang yang setuju, tapi memang banyak orang di internet itu setuju banget kalau nih anak satu ini nih, jadi musim kemarin dia tuh cedera. Sebenarnya kemarin dia udah harusnya dipersiapkan sama klub, cuman cedera panjang. Nah, musim ini udah mulai kelihatan. Ini back tingginya minta ampun kayak Virgil van Dijk lah badannya gitu. Terus gaya bermainnya juga udah mulai agak mirip karena memang dia sendiri mengakui kalau kalau banyak belajar dari Virgil van Dijk, dan memang itu langkah yang sangat tepat ya kalau menurut gua. Jadi ada yang bilang memang udah pinjemin aja dia dulu setahun gitu semusim gitu ke klub lain. Baru musim depan kita pakai dia. Tapi kalau menurut gua dengan adanya Virgil van Dijk di situ, banyak kan back kita kan lini belakang kita kan saat ini emang salah satu yang terbaik ya di Liga Inggris. Jadi kayaknya nggak usah dipinjemin deh. Jadi memang Liverpool memang tempat yang paling pas gitu untuk pemain-pemain seperti Billy Koumetio ini berkembang gitu. Kemudian di midfielder kita kehilangan Lallana, tapi di situ Liverpool langsung kayak naro Curtis Jones, menyiapkan Curtis Jones gitu di midfielder. Memang udah penuh ya di lini tengah kita, memang udah banyak, cuman kan keluar satu, paling nggak keluar satu tambah satu gitu loh. Apalagi kabarnya Liverpool udah hampir hampir deal lah sama yang namanya sama Thiago Alcantara dari Munchen gitu kan. Tinggal nunggu waktu aja katanya sih, deal pribadi udah, tinggal deal antar tim gitu kan. Kita tunggu aja nanti setelah ini. Kemudian di striker ya kan. Kita punya front three. Backupannya siapa? Mungkin ada si itu kan, Origi. Dan ini salah satu lagi yang kayaknya udah siap banget karena di musim lalu aja dia dipinjamkan ke Swansea. Dari 22 pertandingan dia berhasil ngegolin 11 gol. Untuk penyerang muda itu sangat luar biasa sekali, apalagi main di di Premier League kan. Kalau hitung-hitungan kasar ya matematika, ini lebih baik pencapaiannya daripada Roberto Firmino, tapi memang kan perannya agak berbeda, yaitu adalah Ryan Brewster. Memang perannya agak berbeda ya Roberto Firmino dengan Ryan Brewster. Tapi memang ya kalau kita berbicara statistik ya semata-mata karena angka, ya ini cukup bagus lah gitu untuk Ryan Brewster. Dan memang kayaknya udah siap gitu untuk jadi pelapisnya Liverpool untuk bermain misalnya di kompetisi-kompetisi dengan skala kecil kayak FA Cup atau Carabao gitu, kayak gitu-gitu, untuk membackup Roberto Firmino. Di sebelah kanan Salah, ada Shaqiri ya kan, yang siap untuk bersaing kembali ya kan, nggak mau cabut dia gitu. Dan ya kayak gitu. Overall line up-nya Liverpool buat gua pribadi sih bukan lebih dari cukup ya. Cukup lah untuk menyambut musim 2020-2021 gitu. Nanti kita bisa kita bisa pantau selama setengah musim. Nanti kan kalau ada apa-apa memang ada transfer window musim dingin. Tapi overall oke lah untuk menyambut musim depan gitu. Udah kali ya itu aja, gua udah terlalu banyak ngasih pendapat. Jadi gitu rangkumannya pramusim Liverpool. Nanti setelah ini akan ada pertandingan Community Shield ya, sekali lagi lawan Arsenal, katanya sih setengah 11 malam hari Sabtu, itu disiarin di RCTI katanya. Jadi kan kita belum bisa nobar-nobar nih, jadi ya bisa nonton asik lah, gratis. Dan ya mudah-mudahan nanti akan ada previewnya juga, nanti gue bikin video previewnya juga. Mudah-mudahan mulai lagi nih Red Sales ya kan, Red Sales TV. Buat teman-teman yang baru bergabung, akan sangat membantu sekali jika mau subscribe channel ini, kemudian nge-share video-videonya ke teman-teman fans Liverpool lainnya ya kan. Oke lah, cukup kali ya untuk episode kali ini.
Terima kasih sekali lagi. Nama gue Frinaldi Wibianto dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.